Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Salah. mempresentasikan hasil dari kami yaitu berjudul Misi Mencari Referensi Kredibel yang dimana beranggotakan saya sendiri, Situs Suni A dengan NRP 5009231148. Baik, perkenalkan nama saya Naswara Tania Adi dengan NRP 5009231010. Perkenalkan, saya Gafira Isya Arifin dengan NRP 50092310024. Perkenalkan, saya Elijah Yulia Rahma dengan NRP 50092310034. Perkenalkan, saya Khairina Nur Azmina dengan NRP 50009231054. Perkenalkan, nama saya Gusti Dewi Ana dengan NRP 50092331110. Perkenalkan, nama saya Lupna Fahira dengan nomor NRP 5009231128. Nah, sebelum drama kita mulai, kami akan memperkenalkan tokoh dari masing-masing. Yang pertama, saya yang dimana saya siswa yang paling juga suka cari cara yang cepat. Aku perkenalkan, nama aku Lupna. Aku orang yang paling gak suka kalau sumbernya tidak jelas. Perkenalkan, aku Gusti. Biasanya kalau ada tugas yang butuh jurnal, teman-teman langsung datang ke aku. Perkenalkan, aku Zia, teman yang kritis dan teliti mengecek sumber. Perkenalkan, aku Gafira. Aku cukup paham tentang cara mengutip sumber dengan benar. Perkenalkan, aku Naswa. Aku suka menggunakan aplikasi untuk membantu mengatur referensi, salah satunya Mendeley. Aku Mina, aku biasanya membantu merapikan isi tugas supaya lebih teratur dan mudah dipahami. Oke, setelah kita perkenalan semua tokoh, mari kita mulai drama ini. Aduh, tugas ini harus pakai referensi jurnal lagi. Aku bingung harus cari di mana. Aku tanya GPT saja deh. Bentar, tunggu dulu. Kenapa? Boleh aja bertanya ke GPT, tapi untuk memahami topik, kalau dari GPT bukan sumber akademik yang bisa kamu jadikan referensi deh nih. Loh, jadi aku harus cari di mana? Kalau cuma cari sih di Google biasa, tuh bisa. Nanti yang muncul malah artikel yang gak jelas sumbernya. Waduh, makin bingung aku ini. Tenang aja, sebenarnya ada beberapa website yang bisa kamu gunakan untuk mencari referensi yang kredibel. Contohnya, Google Scholar, Garuda Garba Jurukan Digital, ResearchGate, Direction on Open Access Journal atau DOIJ, dan Perpustakaan Digital Kampus. Google Scholar itu apa? Nah, Google Scholar itu mesin pencari khusus untuk artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan penelitian. Misalnya, kamu cari topik pengaruh media sosial terhadap remaja. Nanti akan muncul berbagai jurnal penelitian yang bisa kamu gunakan sebagai referensi. Oh, jadi bukan artikel seperti 5 tanpa kecanduan media sosial, nomor 3 bikin paket. Bukan, itu biasanya artikel hiburan, bukan jurnal ilmiah. Tapi ingat, tidak semua yang di internet itu langsung bisa dipercaya. Jadi harus dicek dulu ya? Benar, biasanya kita cek beberapa hal. Yang pertama, siapa penulisnya. Kedua, diterbitkan di jurnal atau institusi apa. Ketiga, tahun publikasinya. Keempat, apakah ada daftar referensi di dalamnya. Kalau semua itu jelas, biasanya sumber tersebut lebih kredibel. Oh, begitu. Jadi tidak boleh asal ambil dari website yang tidak jelas ya? Betul sekali. Nah, selain itu, pilih juga sumber yang bahasanya formal dan isinya sesuai dengan topik tugasmu, supaya nanti tugasmu lebih rapi dan nyambung. Aku menemukan jurnal di Google Scholar. Judulnya Sistem Permanen Energi dengan Transducer Piezoelektrik untuk Perangkat Daya Rendah. Tapi sekarang aku bingung lagi. Bingung kenapa tuh nih? Ini cara ngutipnya bagaimana? Nah,
Ini penting banget loh. Kalau kamu mau menggunakan ide atau tulisan orang lain, kamu harus mencantumkan sumbernya. Ada dua cara. Yang pertama itu pakai kutipan langsung. Artinya kamu nyalin kalimat dari sumber. Contohnya, menurut Susilo tahun 2014, sistem permanen energi dengan sumber vibrasi terdiri dari transducer piezoelektrik, diode, penyearah, dan penyimpan energi dengan superkapasitor. Nah, di bagian kata-kata sistem hingga kapasitornya itu kamu berikan tanda petik 2. Nah, yang salah selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung atau parafrase. Contohnya, menurut Susilo dalam kurung 2014, sistem permanen energi dari getaran memanfaatkan transducer piezoelektrik yang dihubungkan dengan rangkaian penyearah dan media penyimpanan energi berupa superkapasitor. Kalau daftar pustakanya bagaimana? Kalau daftar pustakanya, contohnya itu seperti ini, Susilo titik dalam kurung 2014, sistem permanen energi dengan sumber vibrasi terdiri dari transducer, jurnal pendidikan, 5 dalam kurung 2 dalam kurung 120 sampai 130 kayak gitu. Kalau jurnalnya banyak, pasti capek dong menulis satu persatu. Nah, makanya pakai aplikasi Mendeley. Mendeley itu apa, Naswa? Mendeley itu aplikasi untuk ngatur referensi dan membuat citasi secara otomatis. Nah, mungkin kamu bertanya, gimana cara makainya? Nah, karena kita lagi Zoom nih, mungkin aku bisa share screen ya. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Ya, barusan kelihatan. Oke. Misal tadi yang dibilang sama Vira tadi mau yang piezoelektrik itu, yang material cerdas. Kan kamu awalnya download Mendeley dulu kan? Sudah download, nanti masuk ke akun. Nah, itu biasanya orang-orang biasanya itu pakai akun ITS. Ya pakai aja akun ITS-mu. Terus bikin passwordnya terserah. Terus misal aku mau ini nih yang tadi dicontohin Vira. Jurnal material cerdas. Kita import file dulu, terus kita tambahin file, terus di open kan. Nah, akhirnya ketambah nih di sini. Nah, ini kita centang. Nah, mau di copy as apa? Misal di format citasi, mau kamu taruh di daftar pustaka kan, pencet Ctrl C, tapi ini harus sudah dicentang dulu. Ctrl C, udah kan, Ctrl C, udah tuh format citation copied to clipboard. Balik lagi ke Word, di Ctrl V, udah. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya GPT bagaimana pushnya jurnal ini. Paham? Oke. Oh ya, jadi selain tugasnya rapi, daftar pustakanya juga gak berantakan dan lebih enak dibaca. Sekarang sesi penutup. Jadi setelah dijelasin oleh Naswa, sekarang aku jadi mengerti langkah mencari referensi yang benar adalah mencari jurnal di website ilmiah, memastikan sumbernya kredibel, mengutip dengan benar, dan menggunakan Mendeley agar lebih mudah. Ya kan, Lubna? Sekarang kamu udah nggak asal ngambil sumber dari internet kan nih? Betul. Juga gunakan jurnal ilmiah sebagai referensinya. Selalu cek kredibilitas sumbernya ya. Lupa cantumin citasinya juga. Dan manfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan kita sebagai mahasiswa. Supaya tugasnya juga tersusun rapi, jelas, dan mudah dipahami. Semoga tugasnya juga selesai tepat waktu. Yeay, Ya. selesai.